Perkara penganiayaan yang menyeret ke-6 ex-anggota Polresta Balikpapan terhadap seorang tahanan bernama Herman rupanya sudah memasuki proses persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan pada Senin 29 November lalu. Adapun pembacaan tuntutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Balikpapan menuntut ke-6 terdakwa dengan pidana penjara yang berbeda. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Muhammad Zain yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Zain. Halo rekan Firda. Zain, bisa Anda informasikan pasal apa yang dilayangkan JPU ke para terdakwa ini? Baik, di dalam sidang pembacaan tuntutan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Balikpapan kemarin, dari pihak Jaksa Penuntut Umum, ini melayangkan pasal 351 KUHP junto pasal 55 KUHP, di mana mereka dibebaskan dari tuntutan-tuntutan lain yang termaksud di dalam pasal tersebut. Sehingga bagi ke-6 tersangka ini, ke-6 terdakwa ini dipenjara dengan ancaman yang berbeda-beda. Dari 4 tersangka ini diancam dengan 4 tahun penjara, kemudian salah satu terdakwa dengan inisial AAK ini dijerat dengan ancaman pidana penjara 2 tahun, seperti itu. Zain, bagaimana kemudian penjelasan dari JPU yang tuntutannya kurang dari 5 tahun tersebut? Baik, dari keterangan kasih intel Kejari Balikpapan yang mengatakan bahwa dari pihak mereka ini melakukan penuntutan kurang dari 5 tahun, di mana untuk ancaman tertinggi bagi terdakwa ini hanya 4 tahun pidana penjara. Nah, penjelasannya sendiri ini ada pertimbangan di antara dua. Yang pertama karena pertimbangan yang memberatkan mereka ini karena mereka adalah oknum polisi yang kemudian justru menyalahgunakan kewenangannya yang malah mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Kemudian yang kedua ini ada faktor yang meringankan mereka, di mana mereka selama persidangan berlangsung ini justru mengikuti dengan kooperatif, sehingga faktor yang meringankan tersebut ini menjadi pertimbangan bagi pihak JPU untuk melayangkan tuntutan yang 4 tahun tadi, seperti itu. Zain, untuk agenda sidang selanjutnya bisa ada diinformasikan apakah sudah ada informasi terkait kapan digelarnya dan juga apa agendanya? Baik, untuk agenda sidang berikutnya ini adalah agenda pembelaan dari masing-masing kuasa hukum terdakwa yang ini akan berlangsung pada hari Senin mendatang. Nah, nanti untuk selanjutnya ini akan diselenggarakan secara virtual, di mana untuk sampai dengan tahapan pembacaan penjatuhan vonis, maksud saya, ini juga dilakukan secara virtual, berbeda dengan yang sebelumnya dilakukan secara luring, seperti itu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltim, Muhammad Zain atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.